Hai halo, selamat pagi, salam kasih untuk kita semua. Berjumpa bersama saya Pendeta Asri Romi. Hari ini Sabtu 26 Maret 2022 di acara program terbaru multimedia GKI Epata Banjarmasin, Secangkir Kopi Pagi. Dan ini adalah tayangan perdana untuk kita saksikan bersama. Dan pada pagi hari ini saya tidak seorang diri, saya ditemani oleh narasumber kita yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Dr. Keloso S. Ugak. Halo Bapak, selamat pagi. Apa kabar Bapak? Kabar baik dan luar biasa. Sehat, semangat Bapak? Sehat selalu. Terima kasih, luar biasa Bapak sudah berkenan hadir bersama kita pada acara Secangkir Kopi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang hari-hari besar gerejawi. Kita akan mengupas lebih dalam lagi bersama narasumber kita pada pagi hari ini, menggali makna-makna yang tersirat di setiap hari besar gerejawi yang kita seringkali peringati dan rayakan. Jadi bersama-sama kita akan mendengarkan pemaparan yang selanjutnya dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Keloso S. Ugak. Saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Tuhan, mendasari pertemuan kita pada pagi hari ini, saya membacakan dari Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dengan perikop di sana, persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Alkitab ini tadi secara sekilas berbicara menyangkut salah satu hari raya keagamaan yang ada di kalangan orang Yahudi. Dan nanti menjadi bagian dari dasar dalam rangka penghayatan hari raya gerejawi yang dikenal di kalangan gereja kita masa kini. Nah, untuk pertemuan pertama Secangkir Kopi Pagi kali ini, saya mengajak tidak secara khusus pada teks tadi, tetapi secara umum dalam rangka memahami hari-hari raya gerejawi, yang mana hari itu kita rayakan pada sepanjang tahun. Pada pertemuan berikutnya baru kita akan berbicara menyangkut hal-hal khusus dari rangkaian hari-hari raya gerejawi itu. Nah, di dalam gereja-gereja pada umumnya ada 5 hari raya gerejawi yang dijumpai baik di kalangan gereja Protestan arus utama, juga di kalangan gereja Katolik. Kelima hari raya gerejawi itu ialah Jumat Agung, Paskah, kedatangan Yesus ke sorga, dan Pentakosta dan Natal. Nah, setiap hari raya gerejawi itu ia memiliki cerita-cerita sebelumnya, sejarah sebelumnya, untuk sampai kemudian masuk menjadi rangkaian hari raya gerejawi yang kita kenal pada masa kini. Ada bagian dari antara raya gerejawi itu ia memang memiliki latar belakang ke Perjanjian Lama, yakni ke hari raya yang dikenal di kalangan orang-orang Yahudi. Ada juga ia berlatar belakang tradisi Romawi, yang kemudian baik latar belakang Yahudi maupun Romawi tadi itu, ia memiliki pembaruan dan ada tindakan mengisi secara baru oleh gereja
sebagai hari raya gerejawi. Nah, untuk GKI misalnya kita lalu kemudian menambah ada sejumlah hari raya, atau kadang kita menyebut dengan istilah lain, yakni hari besar gerejawi, sesuai dengan yang khas GKI. Kalau kita mulai dari bulan Januari misalnya, ada hari tertentu di sana, sampai kemudian ujungnya nanti yang ada khas GKI itu ialah pada bulan November. Yang sekarang istilahnya itu ialah Hari Kesejahteraan Keluarga GKI. Nah, hari-hari raya gerejawi ini dalam proses penetapan dan penyusunannya di dalam sejarah, ia tidak mengacu pada urutan secara kronologis. Misalnya mulai awal tahun ini, pertengahan tahun ini, dan akhir tahun ini. Ia muncul di jemaat dalam sejarahnya yang berbeda tempat dan berbeda waktu. Dengan tadi latar belakangnya, ialah ada yang dilatar belakangi oleh tradisi keagamaan di kalangan orang Yahudi, ada juga yang dilatar belakangi oleh tradisi keyakinan dan budaya yang dikenal di kalangan orang-orang Romawi yang mengembangkannya. Nah, berikut sekedar contoh bagaimana tindakan mengambil alih tradisi keagamaan itu kemudian dimaknai secara baru oleh umat Kristen di kemudian hari. Pertama misalnya untuk perayaan Paskah. Paskah ini didasari pada perayaan untuk mengenang peristiwa ketika orang-orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Di sana ada peristiwa disebut sebagai Pesah, yakni ketika anak sulung orang-orang Mesir, entah anak sulung manusia ataupun anak sulung binatang, semuanya dibunuh oleh malaikat maut. Tetapi setiap anak-anak orang Israel tetap dibiarkan hidup. Pesah itu ialah melewati. Jadi malaikat maut tadi itu ia mencabut nyawa dari kalangan Mesir, tapi ia melewati orang-orang Yahudi itu sehingga mereka dalam keadaan baik dan selamat. Pesah. Dan ini yang kemudian dirayakan oleh orang Yahudi dalam tradisi keagamaannya sebagai bagian yang sangat penting. Berikutnya dalam perjanjian baru terjadi pemaknaan yang baru atas apa yang dimaksudkan dengan Paskah itu. Lebih-lebih kemudian oleh gereja. Gereja memberikan makna secara baru atas peristiwa Paskah. Kalau dalam Paskah Yahudi, penekanan utamanya ialah pada perayaan masa lalu. Masa lalu yakni masa ketika orang Yahudi keluar dari Mesir untuk kemudian menjadi bangsa yang bebas merdeka. Nah, bagi gereja kemudian ia menekankan pada peristiwa kematian yang dilanjutkan dengan kebangkitan Yesus lalu mengarah pandangan ke depan. Yang pada peristiwa di mana Yesus akan datang pada saatnya nanti. Sehingga kalau dalam tradisi Yahudi tadi ialah pada mengenang masa lalu, di kalangan orang Kristen awal dan dalam sejarah gereja kemudian, ialah penghayatan pada peristiwa kematian yang Yesus alami berikut kebangkitannya, lalu gereja mengarahkan pandangan jauh ke depan. Yang pada Yesus yang tadi mati, yang tadi bangkit, kemudian akan datang pada saatnya nanti. Itu menjadi bagian dari sejarah bagaimana Paskah itu diambil alih dan dimaknai oleh jemaat perdana, juga oleh gereja di dalam sejarahnya. Yang kedua contoh yang ada pengambil alihan dari tradisi Yahudi, yaitu Pentakosta. Bagi orang Yahudi, Pentakosta merupakan perayaan di mana di dalamnya ada unsur pesta panen atas panen gandum. Selain pesta panen juga merupakan bagian dari peringatan terhadap turunnya dasatita atau 10 hukum. Sehingga ia juga berkaitan dengan sejarah penyelamatan orang Yahudi. Nah, bagi gereja, Pentakosta dihubungkan dengan dalam tanda petik panen juga, tapi ya bukan panen gandum, bukan panen padi misalnya, tapi panen dalam arti menerima Roh Kudus yang Allah karuniakan pada hari ke-50 itu pada saat Pentakosta. Dan kemudian umat yang menerima karunia roh, pengurapan roh itu mendapat pengutusan untuk mewartakan apa yang mereka imani,
yang berpusat pada Paskah tadi itu. Nah, ini sekedar gambaran bahwa ada latar belakang tradisi keagamaan Yahudi atau Perjanjian Lama dalam rangka kemudian kita mengambil alih dan memberikan makna secara baru. Nah, dalam sejarah penetapan hari-hari raya gerejawi yang dikenal, yang kita kenal, misalnya tadi ada 5 yang sifatnya ekumenisme dunia, baik kalangan gereja reformasi maupun gereja Katolik, ia kemudian mulai menetap pada akhir abad keempat Masehi. Lalu di sana muncullah 3 lingkaran hari raya gerejawi itu. Lingkaran pertama itu ialah sekitar Paskah. Di dalamnya dimulai dari Rabu Abu. Ada minggu-minggu Prapaskah atau minggu-minggu sengsara. Berikut ada Minggu Palem, ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, ada Sabtu Sunyi, ada Minggu Paskahnya, dan juga ada Minggu sesudah Paskah. Lalu berikutnya sampai Yesus naik ke sorga, dan berikutnya sampai ke titik Pentakosta. Itu lingkaran pertama. Lalu kemudian ada muncul lingkaran yang kedua, yakni sekitar Natal. Sekitar Natal yang diawali dengan minggu-minggu Advent, ada beberapa minggu, ada 4 minggu berurut di sana, yang kemudian berpuncak pada perayaan Natalnya, lalu masih dilanjutkan dengan minggu berikutnya sampai tingkat minggu Epifania yang dirayakan pada awal tahun kemudian atau pada bulan Januari. Itu lingkaran kedua yang muncul dalam sejarah gereja. Nah, di samping yang khusus terkait dengan Paskah dan terkait dengan Natal tadi, lalu ada sela di antara keduanya itu yang disebut sebagai masa-masa biasa atau minggu-minggu biasa. Dan ia masih dikelompokkan dalam 2 bagian, 2 masa ini atau 2 minggu biasa ini. Yakni adalah masa yang berlangsung antara minggu sesudah Epifania tadi itu sampai minggu menjelang Rabu Abu. Dan kemudian waktu yang lebih panjang yang kedua ialah berlangsung antara setelah Pentakosta sampai minggu menjelang masa Advent. Jadi ini adalah 3 lingkaran hari raya gerejawi yang ditetapkan dalam sejarah gereja dan menjadi bagian dari tahapan-tahapan dan masa-masa perayaan hari-hari raya gerejawi itu. Nah, dari yang umum tadi itu kita masih seajak memahami ada sekilas saja istilah-istilah yang muncul. Dan untuk ini mengacu kepada 3 kelompok hari raya gerejawi tadi itu. Misalnya di bagian awal, kita melihat misalnya ada disebut dengan masa-masa Natal. Kata yang paling umum sekitar Natal itu ialah Advent. Advent pada awal mulanya bermakna kedatangan, dan pada awal mula makna terkandung dalam kata Advent ini menunjuk kepada kedatangan Sang Kaisar. Karena Kaisar dianggap sebagai dewa oleh orang-orang Romawi. Nah, berikutnya oleh gereja di barat yang mengembangkan, memunculkan tradisi Natal ini, mereka tidak lagi mengarahkan Advent ialah menyambut Kaisar Romawi yang ada, yang dianggap sebagai dewa, tapi mereka maknai secara baru mengarah kepada Kristus Yesus sebagai Sang Raja, sebagai Sang Tuhan itu. Lalu makna dari kata Advent itu juga sekaligus bukan sekedar untuk menyambut Yesus yang sudah datang, tetapi yang lebih utama ialah bagaimana menyiapkan diri menyambut Yesus yang akan datang. Dia yang akan datang. Itulah makna yang lebih utama dari Advent itu. Itu misalnya istilah yang paling utama sekitar Natal, di samping Natalnya itu sendiri. Natal sendiri memang memiliki makna, kalau untuk bahasa kita itu berasal dari bahasa Portugis, atau dari bahasa Latinnya ialah natalis yang berarti hari lahir. Yang awal mula kata Natal ini diarahkan dalam rangka perayaan kelahiran Dewa Matahari, dalam bahasa Latin ini dikatakan Dies Natalis Invicti, atau hari kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan itu. Nah, kemudian oleh Kaisar kala itu, ia menetapkan perayaan itu tanggal 25 Desember dengan tujuan untuk merayakan kelahiran Dia yang ia tempatkan sebagai Tuhan. Lalu kemudian oleh gereja barat,
kata Advent diambil alih untuk penghayatan imannya, tetapi tidak dalam kaitan dengan raja atau dengan dewa, tapi dalam rangka menegaskan bahwa kami memiliki Dia, Raja di atas segala raja, matahari di atas segala matahari, kebenaran di atas segala kebenaran, yakni Yesus yang dilahirkan itu. Sehingga ada pengambil alihan kata, tapi juga ada pemaknaan secara baru oleh gereja yang merayakan kelahiran Yesus Kristus. Itu sepintas pada makna atau kata sekitar Natal. Berikut misalnya sekitar Paskah. Nah, sekitar Paskah ya, Paskah atau Pesah, arti kata harfiah itu ialah melewati. Kalau tadi misalnya untuk orang Israel pada awalnya ialah melewati dalam arti bahwa orang Israel dilewati ketika malaikat maut membunuh semua anak sulung Mesir dan anak sulung hewan orang-orang Mesir. Dalam hal iman Kristen, ia melewati dalam arti Yesus mati, tapi kemudian ia bangkit. Sehingga dengan itu maka dengan kematian Yesus, orang yang percaya menjadi orang yang dibangkitkan. Karena itu maka ketika Paskah kita rayakan, maka ia mengarah kepada peristiwa kematian Yesus sebelumnya yang kemudian berbuah pada kebangkitan pada waktunya. Nah, dalam rangka Paskah ini kita juga mengenal ada ungkapan-ungkapan lain atau istilah-istilah lain, termasuk yang paling umum saya mengacu kepada ungkapan misalnya ada istilah quadragesima. Quadragesima ini bisa diungkapkan yang bahasa lain itu hari ke-40. Atau dalam kerangka menjelang Paskah ia sering disebut dengan istilah Rabu Abu. Jadi ada 40 hari sebelum Paskah itulah dimulai Prapaskah, atau kalau kita menggunakan istilah mulai minggu-minggu sengsara itu. Ia dimulai pada 40 hari sebelum hari Paskah itu. Nah, angka 40 bukan kebetulan. Ia punya makna simbolis. Dalam sejarah Alkitab misalnya dikaitkan dengan pengalaman umat Israel di padang gurun selama 40 tahun. Musa di Gunung Sinai 40 hari. Elia di jalan ke Horeb juga ada 40 hari. Puasa orang Niniwe juga 40 hari. Yesus di padang gurun berpuasa juga 40 hari. Jadi ia punya makna khusus. Dan ini menjadi masa di mana seseorang menghayati sesuatu yang sangat penting. Diawali sejak Rabu Abu itu. Makanya dimunculkan istilah abu. Abu sebagai gambaran kehinaan, gambaran kerendahan, gambaran ketiadaan. Sehingga masa 40 hari itu menjadi masa seseorang merendahkan diri, melakukan introspeksi diri, melakukan perkabungan, pertobatan, dan pendekatan diri lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itulah masa-masa sejak Rabu Abu sampai ke perayaan Paskah pada waktunya. Nah, Paskah sendiri sering ada juga istilah lain untuk Paskah itu, misalnya ada disebut sebagai hari Paskah. Kalau dikatakan ada 3 hari Paskah itu berarti mulai dari Jumat, Sabtu, dan Minggunya. Jadi ia dimulai dari Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan Yesus bangkit. Dan ini merupakan pusat hari gerejawi yang ada sejak zaman Alkitab, di Jemaat Perdana, dan muncul lebih awal dalam sejarah hari raya gerejawi itu, yakni Paskah. Karena memang Alkitab menegaskan dan ia berpusat pada peristiwa Yesus yang bangkit dari kematian itu. Nah, kata berikutnya yang juga menjadi penting untuk istilahnya itu ialah Pentakosta. Pentakosta ke-50 atau hari ke-50. Nah, ini adalah kata yang digunakan dalam rangka menunjuk kepada peristiwa hari ke-50 sesudah Yesus bangkit dari kematian. Artinya ialah hari di mana Roh Kudus Allah curahkan untuk melengkapi orang-orang percaya itu dalam rangka mandat berikutnya yang masih harus dilakukan di tengah-tengah dunia ini. Dan bagian akhir istilah-istilah ini ialah dihubungkan dengan minggu-minggu biasa tadi itu. Salah satu kata yang paling utama ialah trinitas atau trinitatis. Membayangkan bahwa sejak Pentakosta lalu kita menghayati Allah itu sebagai Allah Tritunggal. Allah yang telah menyatakan diri dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Sehingga karena itu maka kita bisa lihat di dalam kalender gereja kita, dalam almanak nas kita misalnya, ada muncul kata Trinitas atau Trinitatis. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, menjadi bagian akhir dari paparan ini, saya menegaskan sedikit kembali tentang Paskah tadi itu. Jadi Paskah itu dalam Alkitab merupakan pusat hari raya gerejawi, karena iman gereja, iman Kristen didasarkan pada Yesus yang mati tapi yang kemudian bangkit dari kematian. Dan karena itu maka sejak awal Paskah menjadi pusat hari raya gerejawi. Baru kemudian yang lainnya muncul, termasuk diantaranya adalah Natal. Nah, berkaitan dengan pemaknaan Paskah itu pun juga ada sejarah panjang. Prosesnya termasuk dalam rangka penetapan kapan tepatnya tanggal Paskah. Ada perkembangan, ada perubahan-perubahan, untuk kemudian ia menetap sampai hari ini, itu pada Konsili Vatikan kedua tahun 1969, yang mana ia ditetapkan bahwa masa pra-Paskah atau menjelang Paskah itu selama 40 hari sebelum Paskah, lalu mundur ke belakang, acuan waktunya mengacu Konsili Nicea pada tahun 325, ia menetapkan bahwa Paskah itu ia jatuh pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama musim tersebut. Nah, ini agak rumit bagian ini. Ini hanya para ahli yang mengerti cara menghitung kapan waktunya ini. Kita bersyukur bahwa misalnya kita GKI pernah, termasuk kita GKI Epata dulu pernah punya orang yang mampu menghitung secara manual. Saya sebutkan 2 nama sekaligus penghormatan untuk mereka. 2 nama yang bisa menghitung secara manual, misalnya almarhum pendeta Peter Rambang, almarhum pendeta Paulus Buana. Itu 2 tokoh di Epata yang dulu mereka punya kemampuan menghitung secara manual. Lain halnya dengan kami generasi yang lebih muda yang sudah dibantu oleh IT dalam rangka penghitungan itu. Jadi ada cara menghitung yang berbeda dengan Natal. Kalau Natal itu sudah pasti. Jadi kalau Natal jelas tanggalnya ialah tanggal 25 Desember. Sudah ditentukan. Tapi kalau Paskah, ia tidak ditentukan dari awal. Dia harus dihitung per tahun kapan tepatnya. Kalau dulu memang betul-betul dihitung per tahun. Jadi kalau untuk tahun depan, tahun ini menghitungnya. Tapi kalau sekarang karena memang teknologi sudah tinggi, para ahli juga sudah ada untuk bisa menghitungnya, sehingga kita ya tinggal terima saja kalender yang ada. Tidak repot-repot lagi dalam rangka menghitung. Nah, yang mau saya garis bawah di sini ialah bahwa masa tanggal Paskah itu ialah antara tanggal 22 Maret sampai tanggal 25 April. Itulah rentang waktu masa perayaan Paskah itu. Sehingga dalam rangka penetapan hari gerejawi di luar Natal, langkah pertama yang diperlukan ialah menetapkan kapan tepatnya jatuh tanggal Paskah. Baru kemudian bisa ke belakang tarik berapa lama atau tanggal kapan mulai Rabu Abunya atau Minggu Sungsara yang pertamanya. Dan kapan berikutnya untuk kebangkitan, untuk kenaikan, dan juga untuk Pentakosta. Nah, ini sekilas pemahaman bagi kita bersama dalam rangka kita merayakan hari gerejawi. Yang kemudian sesuai diungkapkan di awal tadi ialah misalnya kita GKE, kita kemudian memodif lagi hal itu dalam arti menambah hal-hal sifatnya lokal. Mulai dari hari bulan Januari kita ada hari tertentu, berikutnya Februari, Maret dan seterusnya sampai November kita punya hari raya yang khas GKE. Tinggal sekarang ialah bagaimana kita memaknai tiap-tiap hari raya gerejawi itu sesuai dengan makna yang terkandung dan alasan mengapa ia diadakan. Mari kita hati bersama, kita dalami bersama hari-hari gerejawi yang kita rayakan di sepanjang waktu pada sepanjang tahun itu. Tuhan yang akan menolong dan menguatkan kita. Shalom. Baik, penonton secangkir kopi pagi, tadi kita telah mendengarkan pemaparan-pemaparan yang dibawakan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Dan luar biasa karena ternyata hari besar gerejawi yang selama ini kita peringati, kita rayakan, ini semua mempunyai latar belakang yang sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Dan juga ada istilah-istilah yang mengandung makna yang mendalam, yang mungkin saja selama ini
istilah tersebut kita hanya mendengar atau kita ikut menyebutkan istilah-istilah tertentu menjelang Paskah atau juga menjelang Natal, tapi tanpa kita tahu makna yang sebenarnya di belakang setiap istilah yang kita sebutkan. Terima kasih Bapak, sungguh sesuatu yang luar biasa yang awalnya kami tidak tahu bisa kemudian menjadi tahu dengan pemaparan-pemaparan yang sudah diberikan untuk penonton secangkir kopi pagi pada pagi hari ini. Dan kalau tadi kita melihat berdasarkan pemaparan yang telah Bapak berikan untuk penonton secangkir kopi pagi, terlihat bahwa hari-hari besar gerejawi itu erat sekali hubungannya dengan kisah pelayanan Yesus itu sendiri. Dari kelahiran, dari kematian, sampai kemudian kebangkitannya. Jadi apa hakikat terdalam dari Hari Raya Gerejawi itu sendiri? Ya, baik, terima kasih. Kita tahu bahwa kalau sekarang Hari Raya Gerejawi itu sudah dirayakan secara kronologis ya, bertahap ya, sepanjang tahun dari awal tahun sampai ke akhir tahun. Atau kalau sebenarnya menurut tahun gerejawi, ya, sebenarnya itu mulai dari minggu Advent, itulah awal tahun gerejawi. Dan ia berlanjut terus sampai kemudian nanti di Pentakosta dan minggu-minggu biasa. Nah, tiap-tiap hari gerejawi itu punya kekhasan. Ia menekankan pada hal-hal tertentu berkaitan dengan penyelamatan Allah. Jadi tiap-tiap momen itu dia punya makna tertentu tentang penyelamatan Allah itu. Jadi penyelamatan Allah itu dia punya dimensi yang sangat luas, dia menekankan hal yang amat sangat luas, dan pada bagian-bagian tertentu kita rayakan peristiwa penyelamatan Allah itu. Sehingga ia merupakan rangkaian peristiwa penyelamatan Allah yang kita rayakan pada sepanjang tahun gerejawi ataupun juga pada sepanjang tahun Masehi. Itu prinsip dasar dari hari-hari gerejawi itu. Jadi pada dasarnya ialah perayaan karya penyelamatan Allah pada dimensi-dimensi tertentu sesuai dengan peristiwa yang kita rayakan. Itu. Jadi kita merayakan karya penyelamatan Allah seperti itu Pak ya. Ya, betul. Ketika kita merayakan hari besar gerejawi, jadi itu bukan hanya sekedar karena ada di Almanak Nas, Ya, kemudian kita rayakan misalnya Paskah, Natal, ya, tetapi dalam rangka kita merayakan karya penyelamatan Allah atas kehidupan kita sebagai ciptaan Allah itu sendiri. ya, betul. Baik, dan kalau kita melihat ternyata setiap hari raya gerejawi tersebut menekankan seperti yang Bapak bilang tadi di pemaparan awal, ada penekanan kepada hal-hal khusus Ya. dalam setiap perayaannya. Jadi apakah ini ada manfaatnya dalam penata layanan, katakan saja penata layanan ibadah liturgi pada khususnya, liturgi rumah tangga, liturgi kita ibadah kategorial, liturgi ibadah minggu, seperti itu. Ya, memang mestinya ia berdampak langsung, berdampak praktis ya, adanya hari-hari gerejawi itu. Karena kita ini kan merayakan hal yang khusus dari karya penyelamatan Allah pada momen itu. Jadi tadi karya penyelamatan Allah itu ada sangat luas ya, sangat luas dimensinya. Nah sekarang pada tiap-tiap bagian ada hal khusus yang ditekankan. Sehingga memang mestinya ketika kita merayakannya juga menjadi hal yang khusus pula. Dia akan berdampak pada penataan ibadah itu. Nah, misalkan begini, ibadah. Katalah kalau saya mengacu ke tahun Masehi ya, tahun Masehi itu berarti mulai Januari ya. Kalau tahun gerejawi itu mulai Desember awal. Desember awal betul, mulai Advent ya, itu. Nah, kalau misalnya mengacu tahun Masehi, katalah yang langsung ke hari raya bersamanya itu ialah pada yang sekarang masanya, ialah masa Prapaskah atau kita GKI menggunakan istilah masa minggu-minggu sengsara. Itu akan berdampak pada misalnya bagaimana kita menyusun tahapan-tahapan dalam liturgi. Kalau memang kita masih harus menyusunnya ya. Tetapi kalau memang seperti kita GKI kita sudah punya liturgi tertentu untuk itu, maka memang sudah disusun dari segi liturginya. Tapi kemudian kita bertanggung jawab juga mengisi unsur-unsur dari liturgi itu supaya bersesuaian dengan masa yang kita rayakan itu. Jadi tentu ketika kita memilih lagu, ya tidak asal lagu, tapi kita pilih lagu yang memang bersesuaian dengan perayaan apa yang sedang kita lakukan. Iya, betul-betul. Entah dalam ibadah keluarga, dalam kegiatan kategorial, dan juga dalam kebaktian minggu. Sama juga misalnya doa.
Ketika kita berdoa, maka tentu ada doa yang dihususkan berkaitan dengan hari khusus itu. Jadi artinya bahwa setiap kita melaksanakan ibadah dalam rangka hari raya gerejawi tertentu itu, maka kita perlu menata keseluruhan isi ibadah ini, unsur-unsur liturginya berkaitan dengan hari itu. Jadi tidak bisa kalau misalnya kita memilih lagu ya, memilih lagu yang penting bisa. Jadi pokoknya yang penting bisa itulah lagunya. Tapi enggak terkait dengan hari apa yang sedang dirayakan. Karena memang semua lagu-lagu itu dia disusun sedemikian rupa untuk kepentingan perayaan iman, merayakan penyelamatan Allah pada peristiwa tertentu itu. Jadi tidak asal ya itu ya. Kadang-kadang juga masih bisa saya mendengar misalnya lagu-lagu ya, ada saat malah salah ya memilih lagu ya. Misalnya lagunya ketika lagu berkaitan dengan sukacita, muncul lagu tentang kematian. Ini kan tidak nyambung ini ya, itu ya. Artinya dari hari-hari gerejawi yang sifatnya kronologis tadi itu berdampak pada bagaimana kita menata seluruh unsur-unsur dan tanggung jawab kita juga kemudian untuk menguasai tiap-tiap unsur itu. Nah, kalau kita GK misalnya lalu di samping penataan ibadah ya, di samping penataan ibadah itu yang kita perlu siapkan sedemikian rupa juga biasanya ada kelengkapan-kelengkapan lain ya, ada aksesoris lain. Nah ini juga menjadi bagian yang perlu merupakan satu kesatuan dalam rangka kita merayakan suatu ibadah pada suatu hari raya tertentu itu. Makanya muncullah misalnya sebagai ungkapan simbolisnya seperti warna-warni. Warna-warni dalam hal ini misalnya kita gunakan stola atau kita gunakan misalnya tapla meja atau apa itu. Itu punya makna tertentu untuk mendukung apa peristiwa penyelamatan Allah yang kita rayakan pada hari raya itu. Nah itu katakanlah dampak umumnya atau kaitan umumnya dengan adanya hari raya gerejawi yang kita rayakan secara kronologis tadi dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan peribadahan kita itu. Dan penonton secangkir kopi pagi ini sangat menarik di bagian ini karena ini bisa juga menjadi masukan bagi kita bersama ketika kita menyusun liturgi. Ya, betul. Menyusun liturgi di saat kita merayakan hari besar gerejawi tertentu supaya semuanya sinkron seperti itu ya Pak ya. Tidak lagunya lain, tidak sesuai dengan hari besar gerejawi yang sedang dirayakan. Jadi ini masukan yang sangat baik untuk kita ingat bersama. Dan kalau kita kembali Pak ya, kembali ke situasi kita pada saat ini. Yang tentu kita tahu bahwa kita pada saat ini sedang dalam masa pandemi. Dan ibadah dan termasuk juga hari besar gerejawi itu tidak selalu bisa kita rayakan di gereja dengan persekutuan bersama jemaat. Tetapi juga dilaksanakan secara online, terbatas, kita hanya satu rumah, satu keluarga saja. Jadi apa yang kira-kira harus kita lakukan supaya meskipun ibadah hari besar gerejawi itu dilakukan tidak secara offline, kita tidak berkumpul bersama jemaat, kita hanya melakukannya di rumah, tetapi kita tidak kehilangan makna esensial dari hari besar gerejawi itu sendiri. Ya, pertama memang harus diakui ibadah di rumah ya yang terpisah itu tetap ada unsur kurangnya dibandingkan dengan yang kalau kita bisa bergabung bersama. Bagaimanapun juga harus kita akui. Apalagi secara mental, secara budaya, hidup bersama itu ya tampak dalam kita kumpul bersama, saling lihat-lihatan dia itu ya. Dan juga termasuk secara teologis dalam rangka memahami persekutuan, sering persekutuan itu dipahami sebatas kita bisa berkumpul di suatu tempat dan tempatnya itu ada dalam bentuk gedung. Misalnya katakanlah apakah ia gedung gereja atau gedung pertemuan yang lainnya atau gedung dalam arti rumah, lalu kita ada kumpul di sana. Secara tradisi dan menjadi bagian dari mentalitas kita memang itulah tempat kita bersekutu dalam berbagai macam kegiatan termasuk dalam kegiatan peribadahan. Jadi harus diakui memang tetap bagaimanapun juga ada unsur kurangnya bagi setiap orang ketika ia tidak bisa berkumpul dengan orang lain dalam rangka kegiatan peribadahan tadi itu ya. Itu. Tetapi dengan situasi tertentu memang kita harus mampu untuk baik dalam hal pemahaman maupun dalam hal yang sifatnya praktis. Misalnya pemahamannya begini. Sekarang tidak bisa lagi kita memahami bahwa yang namanya persekutuan itu semata-mata ialah ketika orang berhimpun di suatu tempat yang sama pada tempat yang sama.
waktu yang sama. Tidak lagi bisa hanya begitu, walaupun itu tetap iya. Nah, kita bersyukur bahwa kalau tempat itu kan pada dasarnya kan adalah produk budaya. Tempat ialah produk budaya, misalnya entah tempat dalam arti gedung gereja, tempat dalam arti gedung-gedung pertemuan, ataupun juga rumah, itu adalah produk budaya kita. Produk budaya yang mewadahi kita untuk bersekutu. Nah, budaya pada dasarnya adalah produk manusia dan belajar. Belajar manusia itu dengan hikmat yang Allah karuniakan. Sehingga sesungguhnya budaya pada dasarnya adalah karunia Allah juga, termasuk dalam rangka penghayatan iman. Nah, sekarang apakah produk budaya tersedia di luar yang gedung tadi itu untuk memungkinkan kita bersekutu? Nah, kita bersyukurlah bahwa sekarang kita memiliki produk budaya yang baru, termasuk dengan ibadah misalnya live streaming. Jadi seperti misalnya kayak laptop, kayak macam-macam kelengkapan lainnya, termasuk wifi dan jaringan dan segala macam itu merupakan bagian dari produk budaya manusia yang manusia hasilkan atas dasar hikmat yang Allah karuniakan kepadanya, yang bisa digunakan untuk bersekutu. Sehingga karena itu adalah sah secara teologis ketika kita bersekutu walaupun tidak harus dalam arti bertatap langsung. Tinggal yang sekarang diperlukan ialah bagaimana penataan pengaturan teknisnya. Penataan pengaturan teknisnya untuk hal-hal tertentu, kalau ibadah umum ya itu mungkin lebih mudah ya. Lebih mudah kita misalnya tinggal bagaimana tim teknis di gereja dan mereka menata ibadah sedemikian rupa, dan bagaimana pihak yang di luar sana atau di rumah itu mereka menyiapkan diri mereka masing-masing supaya bisa dalam kegiatan bersama itu. Nah, catatan penting saya sampaikan untuk poin ialah bahwa sekarang tersedia unsur tertentu yang memerlukan perhatian super serius dari gereja dalam rangka supaya apa yang kita harapkan tadi itu bisa tetap terlaksana dengan segala kekurangan yang ada ya. Yakni kelengkapan yang bisa menghubungkan kita dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ya, yang paling mudah ya kelengkapan multimedia ya. Jadi sekarang kelengkapan multimedia dan orang-orang yang punya kemampuan untuk itu menjadi pihak yang sedemikian menentukan dalam rangka pelayanan gereja. Sehingga ia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, tidak lagi bisa diabaikan. Ia menjadi unsur kunci penentu. Mampu tidak kita menghayati setiap perayaan itu sekalipun dilayani secara terpisah dari segi tempat, mungkin juga terpisah dari segi waktu. Jadi di sini lebih pada hal-hal teknis yang perlu kita tata, kita atur sedemikian rupa agar apa yang kita hendak rayakan tiap-tiap peristiwa itu tetap bisa kita hayati. Walaupun boleh jadi paling tidak bagi sebagian orang tidak semaksimal kalau kita bisa laksanakan secara langsung di satu tempat tertentu secara bersama dan di waktu yang sama itu. Ya. Jadi memang ketika kita ibadah sendiri seperti apa bersama keluarga di rumah, rasanya memang berbeda sekali dengan kita beribadah di gereja. Ya, ada musiknya, terus bernyanyinya pun bersama dengan jemaat. Ya. Tetapi sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, andai pun ketika kita harus melakukan ibadah di rumah karena situasi-situasi tertentu, kita tidak kehilangan makna esensi terdalam dari ibadah itu sendiri, apalagi ketika didukung dengan teknis-teknis tertentu supaya kita lebih bisa menghayati ketika kita sedang melaksanakan ibadah atau merayakan hari besar gerejawi, meskipun terbatas lingkupnya, tidak harus bersama-sama di gereja. Dan ketika kita kembali ke pemaparan tadi ya Pak, dikatakan bahwa ada tahapan-tahapan tertentu sebelum Paskah, sebelum Natal, dan menjelang Natal kita merayakan masa Advent selama 4 minggu. Berturut-turut, betul ya Pak? Dan sebelum Paskah kita merayakan minggu-minggu sengsara atau Prapaskah selama 7 minggu. Ada 4 minggu sebelum Natal dan ada 7 minggu Prapaskah. Apa yang mendasari makna yang membedakan antara 4 minggu sebelum Natal dan 7 minggu sebelum Paskah, dan masa-masa sekarang ini pun kita sedang dalam masa sengsara seperti itu, minggu sengsara. Iya, terkait memang dari latar belakang sejarah tadi ya, latar belakang sejarahnya, bahwa untuk perayaan Paskah, ia memang ada dasar kuat ke belakang, ke perjanjian lama.
Dasar kuatnya ialah pada perayaan Paskah yang dikenal di kalangan orang Yahudi. Nah, karena kekristenan awal itu pada dasarnya ia meneruskan apa yang ada, maka itu yang muncul lebih awal. Sehingga yang terjadi ialah ini langsung ada, tinggal dilanjutkan. Walaupun dilanjutkan dengan pemaknaan yang baru terhadap Paskah itu. Itu sebabnya maka kita lihat di dalam Injil. Di dalam Injil kisah tentang kematian, kisah tentang kebangkitan itu lengkap. Di semua Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada. Di surat-surat Paulus juga ada ditegaskan tentang kematian dan kebangkitan. Karena ia merupakan pusat pemberitaan perjanjian baru, ia pusat iman gereja, ia pusat pengharapan kita semua. Itu dalam sejarahnya. Itu. Nah, justru kalau yang Natal misalnya pada masa Jumat Perdana dan di kalangan orang Yahudi itu cenderung ditiadakan. Bahkan ia ditempatkan sebagai tradisi kafir dalam arti ini, untuk ulang tahun kelahiran. Jadi ulang tahun itu sifatnya itu dianggap sebagai tradisi kafir yang tidak baik, bahkan bisa tidak boleh dirayakan oleh umat Allah orang Israel. Jadi ia merupakan tradisi yang tidak dikenal di kalangan orang Kristen awal mula itu. Maka kita lihat di dalam Injil pun kisah sekitar kelahiran Yesus itu kan hanya ada dalam Injil Matius secara sekilas dan juga dalam Injil Lukas. Injil Markus yang tertua justru tidak ada. Injil Yohanes yang paling muda juga tidak ada tentang kelahiran. Karena memang pada awal mulanya hal kelahiran Yesus itu tidak menjadi bagian yang mendapat perhatian utama dalam rangka membangun iman gereja, iman jemaat. Pusatnya atau fokusnya ialah pada Jumat Agung dan Paskah. Nah, dalam sejarah kemudian baru hal kelahirannya diangkat dan ditetapkan menjadi hari raya gerejawi juga. Mengapa? Ya, pertama ya memang seiring dengan perkembangan kekristenan yang sudah berkembang ke wilayah barat dan tradisi baru dan kebudayaan baru yang berkembang di barat. Lalu orang Kristen juga mengadopsi budaya yang ada itu lalu mengembangkannya, memperbaruinya. Dan kemudian mereka meyakini juga Yesus yang mati ya, Yesus yang bangkit ya. Nah, kalau ia pernah mati, pernah bangkit, pasti juga pernah lahir. Nah, lalu kemudian muncullah tradisi untuk merayakan Natal. Itu jadi artinya ada latar belakang yang sejarah itu, mengapa kemudian ketika kita masuk pada masa-masa perayaannya, ada upaya penekanan pada segi kesengsaraan dan kematian ini sampai pada Paskah itu lebih panjang masanya dibandingkan dengan yang sekitar Natal tadi itu ya. Itu ya. Karena memang iman gereja itu berpusat pada kematian dan kebangkitan. Itu. Jadi setiap tahapan-tahapan seperti yang kita rayakan setiap minggu menjelang Paskah, ada sengsara 1, sengsara 2, sengsara 3, itu semua tidak lepas dari latar belakang peristiwa di masa lalu seperti itu Pak ya, bisa dikatakan. Ya betul, jadi memang mengapa penekanan pada kesengsaraan itu menjadi sangat penting ya, karena ya memang dia berbicara menyangkut bagaimana manusia yang sudah berdosa ini tadi itu, ia diselamatkan. Betul. Dalam sejarah panjangnya manusia sudah berupaya untuk diselamatkan, termasuk dengan hukum Taurat, menjalankan hukum Taurat, tapi ternyata tidak mampu. Nah, Allah yang mengerjakannya dalam Yesus Kristus. Nah, untuk menghayati makna pengorbanan yang Allah lakukan dalam Kristus inilah, maka diperlukanlah waktu cukup panjang untuk penghayatan ini. Supaya manusia di tengah-tengah jatuh bangun beriman, kadang-kadang juga jatuh bangun dalam kesetiaan ini, dia terus menghayati kesengsaraan itu, supaya ia tetap kokoh dan kuat pada pokok dan dasar iman sesuai yang ditegaskan dalam Alkitab. Ya. Penonton secangkir kopi pagi, apa yang dipaparkan oleh narasumber kita pada pagi hari ini sungguh-sungguh Bapak sangat membantu sekali dalam penghayatan iman menyambut masa raya Paskah yang hitungan minggu lagi akan kita rayakan bersama. Dan kalau kita melihat juga makna dari adanya hari raya gerejawi tersebut Bapak, kira-kira bagi kita sebagai pribadi atau khususnya warga GKE, apa sebagai penghayatan iman kita? Iya, jadi kita lihat tadi ini kan kronologis ya. Ya, jadi betul. kronologis kalau misalnya kita mulai menurut tahun Masehi, berarti kita mulai Januari ya. Nah sekarang kalau misalnya kita mulai menurut tahun gerejawi ya, berarti kita mulai pada masa Advent ya. Nah jadi tiap masa itu ada sesuatu yang dirayakan. Katakanlah kalau kita nyamannya sekarang dari kelahiran ya, atau dari Advent ya. Dari masa menjelang kelahiran, nanti kematian, kebangkitan dan seterusnya itu ada tahapan-tahapan yang perlu kita hayati.
Sehingga seluruh waktu kita sepanjang tahun itu sesungguhnya ialah waktu kita untuk merayakan penyelamatan Allah tadi itu. Nah, jadi dengan begitu maka sebenarnya kegiatan ibadah yang kita lakukan tidak terpaku pada hari-hari raya gerejawi pada momen tertentu itu, tapi pada peristiwa sepanjang tahun itu. Memang hari gerejawi ada pada hari tertentu ya, Natal sekitar ini, Paskah, ibadah agung Paskah sekitar ini, hari lainnya sekitar ini, itu memang ada hari tertentu ya misalnya. Tetapi dengan adanya tahapan kronologis dari awal sampai akhir tahun ini, kita ulang lagi mengingatkan bahwa mestinya itulah hidup yang kita hayati. Di dalamnya berisi rangkaian kita menghayati karya penyelamatan Allah pada sepanjang hidup. Tidak hanya sekedar pada waktu-waktu tertentu. Nah, untuk penghayatannya kita dibantu. Kita dibantu bahwa pada masa ini yang ditekankan, pada masa ini ditekankan, dan seterusnya. Sehingga seluruh gerak hidup kita sesungguhnya adalah bagian dari penghayatan iman akan penyelamatan Allah dan berbagai macam aspek tadi. Itu. Luar biasa. Seluruh gerak hidup kita adalah dalam rangka kita menghayati karya penyelamatan Allah atas hidup kita. Luar biasa Bapak, itu yang kalimat yang sangat menggugah. Juga pasti di hati penonton secangkir kopi pagi di pagi hari ini. Dan menurut hemat Bapak sendiri, sejauh ini, bagaimana Bapak melihat Jemaat GKI itu sendiri dalam mereka memahami Hari Besar Gerejawi? Ya, kalau jemaat sebenarnya saya kurang tahu persis ya kira-kira bagaimana kalau jemaat perorangan misalnya, tetapi kalau jemaat secara umum yang tampak dalam kegiatan perayaan misalnya itu ya pada dasarnya ada upaya untuk menghayati ya, ada upaya untuk menghayati kegiatan-kegiatan gerejawi itu, apalagi ketika kita untuk GKI khususnya misalnya untuk Januari itu sudah ada disebutkan atau ditetapkan misalnya menurut sejak tahun ini muncullah hari-hari tiap bulan itu ada hari teknis GKI, ada hari pensiun GKI, ada hari ulang tahun GKI dan seterusnya di samping yang sifatnya umum tadi itu. Lalu kemudian sekarang sudah dipisahkan ada hari anak, ada hari remaja, ada hari perempuan, ada hari pemuda, lalu berikutnya ada hari keluarga. Nah, ini hal yang sangat-sangat baik dalam rangka penghayatan iman itu ya. Dari segi adanya hari-hari itu ya. Nah, tinggal kendalanya sekarang ialah sejauh mana substansi dari tiap-tiap hari itu memang betul-betul dipahami dan memadai dan bisa dialami dirayakan oleh umat sebagai keseluruhan. Itu. Iya Bapak, bincang-bincang pagi ya, dalam acara secangkir kopi pagi ini sangat menarik sekali dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara seperti itu Pak. Ya. Karena rasa ingin tahu dan ingin bertanya dan pastinya juga penonton secangkir kopi pagi pun banyak hal yang selama ini kita kurang tahu, kita kurang memahami. Mulai pemaparan narasumber kita pada pagi hari ini kita dibantu untuk memahami dan terlebih lagi Pak untuk menyadari bahwa makna terdalam dari Hari Besar Gerejawi yang kita rayakan di sepanjang tahun ini. Baik penonton secangkir kopi pagi, kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Keloso S. Ugak. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Jadi kita pada pagi hari ini, pada pertemuan pertama, kita sudah berupaya memahami apa saja hari-hari raya gerejawi yang kita rayakan pada sepanjang tahun. Ada makna khusus pada tiap-tiap hari raya gerejawi itu yang perlu kita hayati. Baik melalui perayaan secara formal yang kita lakukan maupun dalam penghayatan sebagai tiap-tiap pribadi orang percaya. Nah, dalam pertemuan berikutnya kita akan dalami bagian lain dari hari-hari gerejawi itu, yakni bagian dari pendalaman kita akan makna kesengsaraan. Untuk itu saya mengajak kita untuk memahami tentang kalau Yesus adalah Allah, mengapa harus mati? Kita akan pahami lebih jauh dalam rangka penghayatan di Minggu-Minggu Sengsara tahun 2022 ini. Baik Bapak, terima kasih sudah hadir menjadi narasumber di acara secangkir kopi pagi di pagi hari ini dan terima kasih juga penonton secangkir kopi pagi. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya dan narasumber pada pagi hari ini dan tiba saatnya bagi kami untuk undur diri.
Saya Pendeta Asri Romi dan Saya Pendeta Keloso S. Ugak. sampai jumpa kembali di Sabtu depan. Jangan lupa like and subscribe acara Secangkir Kopi Pagi. See you next episode. Bye-bye.